Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Senang sekali Pak Kadis, saya bisa kembali ke kampung halaman kabupaten di mana saya dibesarkan. Bisa juga langsung bertemu dengan orang tua yang sampai hari ini masih menetap di Kabupaten Kuningan. Yang saya hormati, ini dalam pandangan saya Kadis terganteng di Kabupaten Kuningan, karena nggak kuat sama kumisnya. Pokoknya kalau udah ada pria berkumis itu ganteng deh. Saya belum masuk kelompok itu, insya Allah ya. Kalau Pak Toto yang saya kenal istiqomah satu, kalau udah satu di satu kota tidak akan mengambil yang kedua. Satu kota ya Pak? Ada di kota yang lain. Kota-kota yang lain? Kota yang lain beda lagi ya. Nah itu mungkin yang di Kuningan lebih tahu. Yang saya banggakan ini ada Ibu Ketua PWI Kuningan, Teh Nunung ya. Ini saya ucapin selamatnya sekarang secara langsung, karena kalau perkembangan saya langsung lewat pemberitaan, ucapannya saat ini sedang berhadapan. Selamat, semoga bisa mengamankan amanah sebagai Ketua PWI Kuningan. Ada seniornya juga, seniornya Teh Nunung, juniornya saya, Kang Ian Irwandi. Nggak banyak perubahan, terakhir ketemu ya seperti ini Pak Kadis. Berarti lebih langsing ya. Alhamdulillah. Berarti hikmah dari pandemi kemarin kan, ini bertolak belakang dengan saya. Kalau Kang Ian semakin langsing, kalau saya sedikit melebar. Yang saya banggakan rekan-rekan ya yang hadir di kesempatan siang hari ini. Saya sangat bersyukur, alhamdulillah kita bisa kembali bertaruh, kita bisa kembali bersilaturahmi. Ini murni apa yang kita gelar di siang hari ini kaitan dengan kegiatan terkait dengan potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Kuningan, yaitu pariwisata. Jadi kurang lebih selama 2 tahun kita terkena musibah bencana kemanusiaan pandemi COVID-19. Sektor yang paling terdampak adalah pariwisata. Oleh karena itu, sebagai putra daerah yang saat ini saya lebih pas memposisikan sedang memperkaya ilmu dan pengetahuan Pak Kadis di Jakarta, dan juga memperluas jaringan pertemanan, merasa terpanggil atau punya tanggung jawab moral bagaimana akses kapasitas yang saya miliki di ibu kota ada nilai manfaatnya untuk daerah atau Kabupaten Kuningan. Seperti yang disampaikan oleh Pak Kadis barusan, Kuningan ini luar biasa potensi yang dimiliki untuk pengembangan pariwisatanya. Karena di Kuningan kalau ngomongin soal alamnya itu sangat indah, eksotis, terus juga seni budaya, bahkan untuk sejarah dan religi juga ini tercatat menjadi sejarah bangsa negara Indonesia. Oleh karena itu saya punya komitmen kuat agar
proses percepatan pemulihan pariwisata di Kabupaten Kuningan ini bisa berjalan sesuai dengan harapan dari pemerintah kabupaten ekonomi wisata, harus ada terobosan yang dilakukan, karena inovatif yang tadi dilakukan, adaptif yang tadi dilaksanakan, kolaboratif yang dimaksimalkan tanpa ada intervensi, tanpa ada dukungan stakeholder pemerintah di tingkat provinsi maupun di pusat, perjalanannya tidak akan maksimal atau sesuai dengan harapan kita bersama. Oleh karena itu, terobosan yang saya lakukan langsung mendatangkan pengambil kebijakan tertinggi di kementerian terkait, di Dinas Pariwisata, bidangnya ekonomi kreatif itu berhimpun di bawah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Insya Allah mohon doanya pada tanggal 28 Februari besok, insya Allah akan hadir ke Kabupaten Kuningan Bapak Sandiaga Salahuddin Uno selaku Menpar Ekraf. Kegiatan apa saja yang akan dilakukan oleh Pak Menteri di Kabupaten Kuningan di tempat ini, insya Allah di DND jam 1 sampai jam 3 sore kita berikan kesempatan untuk pemerintah kabupaten, dalam hal ini Dinas Pariwisata, untuk melakukan ekspos potensi pariwisata di Kabupaten Kuningan, termasuk hal yang barusan disampaikan, permintaan dukungan kepada pemerintah pusat yang tadi sudah dijelaskan terkait DAK. Di luar dari ekspos potensi pariwisata Kabupaten Kuningan, kita juga akan bawa Bapak Sandiaga Salahuddin Uno untuk berkeliling ke daerah-daerah yang lain, karena saya juga mengetahui bahwa di Kementerian Pariwisata ada perhatian untuk pelaku pendidikan keagamaan atau pondok pesantren. Jadi diawali kegiatan di Kuningan jam 10 akan mengadakan kegiatan santri digital trainer di pondok pesantren Al Ikhlas Putri Jawilor, Kecamatan Jawibah. Itu adalah kegiatan perdana yang dilakukan di Kabupaten Kuningan. Setelah itu bergeser ke JNJ untuk ekspos pariwisata. Mudah-mudahan Pak Bupati hadir ya, Pak Kadis ya. Alhamdulillah, insya Allah hadir. Penutup, kita akan bawa Pak Menteri ke daerah yang punya potensi pariwisata bagus dan perlu dukungan pengembangan di daerah Cisantana, Kecamatan Cibubur. Insya Allah akan bermalam di Kuningan di tanggal 28 tersebut Pak Menteri dan rombongan, dan tempat yang kami persiapkan untuk agenda malam hari berkumpul bersama para pelaku ekonomi pariwisata dan juga ekonomi kreatif termasuk UMKM-nya, yaitu di Ciremailand, di masuknya desa Cisantana ya, Ciremailand itu. Nah, itu adalah 3 rangkaian kegiatan sementara yang terjadwal akan diikuti oleh Bapak Sandiaga Uno selaku Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Tidak hanya fokus di Kabupaten Kuningan, memanfaatkan waktu di tanggal 1 Maret, sekedar informasi, kami lanjutkan aktivitas Menteri Pariwisata di Kabupaten tetangga, tepatnya di Kabupaten Ciamis. Untuk jenis kegiatan di Kabupaten Ciamis tidak jauh berbeda dengan yang dilakukan di Kabupaten Kuningan. Kita akan bertemu dengan para santri untuk penguatan santri digital trainer-nya. Juga kita akan bertemu dengan pemerintah daerah
dalam hal ini Bupati Dinas Pariwisata untuk juga mendengarkan ekspos potensi pariwisata di Kabupaten Ciamis. Terakhir, kita juga akan bertemu dengan para pelaku ekonomi pariwisata, pelaku ekonomi kreatif, dan juga pelaku UMKM di Kabupaten Ciamis. Nah, ini yang harus digarisbawahi nih Pak Kadis, karena teman-teman saya rasa tahu bahwa di luar aktivitas saya di pemerintahan hari ini masih tercatat aktif sebagai fungsionaris di salah satu partai di tingkat pusat. Ini akan saya tegaskan bahwa rangkaian aktivitas yang kami lakukan di Kabupaten Kuningan untuk 3 titik acara tidak ada kaitannya dengan kegiatan-kegiatan politik. Jadi ini murni kegiatan dari pemerintah dalam artian pemerintah pusat, Kementerian Pariwisata yang berkolaborasi dengan pemerintah di daerah. Bahasa yang saya pinjam kolaboratif tadi Pak Hadis, untuk sama-sama kita segera kembangkan potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Kuningan, bangkitkan pasca kurang lebih sekitar hampir 2 tahun kita semua terdampak dengan yang namanya pandemi COVID-19. Jadi murni ini kegiatan yang sifatnya formal, orientasinya untuk kemajuan dan juga kesejahteraan masyarakat Kuningan, terutama untuk potensi pariwisata dan juga ekonomi kreatif serta UMKM seperti itu. Kurang lebih 3 tahun Pak Kadis, jadi saya tidak bertemu dengan Pak Kadis, dengan teman-teman media di Kabupaten Kuningan, tapi 3 tahun ini juga nggak bisa dikategorikan murni, karena 1,5 tahun itu saya rasa semua merasakan hal di mana kita semua tidak bisa beraktivitas di luar, lebih banyak di rumah. Nah, jadi betul-betul lost contact dalam artian bertemu tidak secara langsung 1,5 tahun. Tapi itu semua terjadi bukan karena saya lupa akan daerah di mana saya dibesarkan, tapi karena tanggung jawab untuk hari ini saya emban di Jakarta 2 tahun lebih. Saya menjabat sebagai staf khusus di Dewan Pertimbangan Presiden, dan barusan saya diberikan kepercayaan untuk menjadi staf khusus di utusan khusus Presiden bidang pengentasan kemiskinan dan pengendalian ketahanan pangan. Itu hal-hal yang bisa saya sampaikan untuk agenda silaturahmi kita di kesehatan siang hari ini, dan untuk selanjutnya kita buka forum diskusi tanya jawab. Saya serahkan kembali kepada Pak Kadis Pariwisata Kabupaten Kuningan, Dr. Toto Harudin. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.